Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang banyak dijadikan rujukan oleh para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 terkait penelitian ya yang bersifat kuantitatif, yaitu bukunya berjudul Statistika untuk Penelitian karangan dari Profesor Dr. Sugiono ya teman-teman. Ini banyak sekali yang dijadikan rujukan untuk sumber penelitian teman-teman. Ya, karangan dari Profesor Dr. Sugiono ini sangat banyak dicari oleh para mahasiswa teman-teman. Nah, sayangnya teman-teman, ini saya beli di toko online dan ini yang bukan asli teman-teman. Ternyata saya beli murah, itu ternyata bukan asli. Tapi untuk kertasnya ini bagus ya teman-teman. Covernya ini soft cover halus, bagus. Nah, terbitan dari Alpha Beta, ya modelnya begini. Pada bagian samping ini ada tulisan Profesor Dr. Sugiono Statistika untuk Penelitian. Kemudian pada bagian belakang ya ini ada isi dari bukunya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ringkasannya isi dari buku ini. Ya, ini ada 10 macam ya. Dari yang pertama konsep dasar penelitian kuantitatif sampai yang terakhir 10 statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ya, ini penerbitnya Alpha Beta, kemudian ini ada ISBN-nya. Nah, harganya yang asli itu kurang lebih 70 ribuan, tapi ini saya beli harga 30 ribuan ya. Nah, ini untuk bagian belakang. Nah, untuk bagian depan ya, kayak begini teman-teman. Ya, di sini ya, ini merupakan cetakan ke-30. Ya, saya beli yang cetakan 30 Maret 2019. Sekarang tahun 2025, jadi sudah 6 tahun lebih ya teman-teman. Ini kata pengantar, kemudian daftar isi. Teman-teman bisa melihat daftar isi kelengkapan dari buku ini ya. Silakan cek saja atau amati video saya ini. Yang pertama itu ada bab 1 tentang penelitian dan statistik. Di sini ada pengertian, variabel penelitian, paradigma penelitian, proses penelitian sampai pedoman umum memilih teknik statistika. Teman-teman bisa dicek ya, ini halaman 1 sampai halaman 25. Bab 2 tentang statistik deskriptif ya. Ada pengertiannya, ada penyajian datanya, ini macam-macam, tabel, grafik, diagram, piktogram. Ini isi yang kedua atau bab yang kedua. Dilanjut, masih isi yang kedua. Nah, ini bab 3 membahas tentang populasi, sampel, dan pengujian normalitas data ya. Di sini ada pengertian, populasi, sampel, teknik sampling, ini macam-macam, ada 5 bagian ya. Teman-teman bisa lihat isi dari buku ini. Bab 4-nya ada konsep dasar pengujian hipotesis ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ya, ada statistik dan penelitian, 3 bentuk rumusan hipotesis ya. Kemudian taraf kesalahan, 2 kesalahan. Kemudian masuk bab 5, ada pengujian hipotesis deskriptif, 1 sampel. Nah, ini isinya teman-teman bisa lihat. Nah, dilanjutkan ke sini. Kemudian ada bab 6 ya, pengujian hipotesis komparatif. Bab 7 ada pengujian hipotesis asosiatif. Kemudian bab 8-nya ada analisis regresi. Ya, ini dilihat teman-teman isi dari buku ini dari daftar isinya saja ya. Kemudian bab 9 analisis jalur, path analisis ya. Ini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya masih banyak ya, ini lengkap sekali buku karangan Dr. Sugiono ya. Masuk bab 10, ini ada pemodelan persamaan struktural, structural equation modeling ya. Ini ada macam-macam pengertiannya, analisis model, kemudian analisis jalur. Bab 11 statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ya. Kemudian daftar pustaka, lampiran tabel statistik ya. Ya, itu isi ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, halamannya cukup tebal.
ini tadi bab 1 ya, penelitian statistik dari halaman 1 sampai terakhir. Nah, sampai halaman 367 ya. Dan teman-teman nanti ini sudah dapat lampiran ya, tabel 1 tentang luas di bawah lengkungan kurva normal dari 0 ya, sampai dengan Z. Kemudian ada tabel 2 nilai-nilai dalam distribusi T, ini ada. Kemudian tabel 3 ini pada lampiran halaman akhir ya, ada nilai-nilai R product moment. Nah, ini sudah diberi tabelnya lengkap sekali teman-teman. Kemudian tabel 4 ini ada harga-harga ya kali dalam tes binomial ya. Kemudian tabel 5 ada harga faktorial. Ya. Tabel 6 ada nilai-nilai C kuadrat. Ya, ini lengkap sekali. Kemudian tabel 7A ini harga-harga kritis R dalam tes run satu sampel untuk alfa sama dengan 5% ya. Kemudian tabel 7B ini harga-harga kritis R dalam tes run 2 sampel ya. Kalau tadi 1 sampel, ini 2 sampel untuk alfa sama dengan 5%. Kemudian tabel 8 harga-harga kritis untuk dalam tes Wilcoxon ya. Ini tabelnya teman-teman. Kemudian berikutnya tabel 9. Ini harga-harga kritis Mann Whitney U ya, U tes ya. Tabel 10 ini tabel harga-harga kritis dalam tes Kolmogorov Smirnov ya. Kemudian tabel 11 harga-harga set untuk tes run Wolfowitz ya, ini tabelnya kecil-kecil sekali teman-teman angkanya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kemudian ini saya balik ya, mendatar nilai-nilai distribusi F, baris atas untuk 5%, baris bawah untuk 1% ya. Ini kecil-kecil sekali angkanya teman-teman. Ya, ini dilanjut ke sini. Kemudian ini juga sama lanjutannya ya, angka berapa ini, 55 sampai terakhir 1000 ya. Kemudian tabel 13 tabel nilai-nilai row ya, ini teman-teman bisa melihat ini ya, ada tabel-tabelnya. Kemudian tabel 14 tabel harga-harga kritis set dalam observasi distribusi normal. Ini angkanya cukup kecil sekali teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan juga ini. Tabel 15 ya, ini yang terakhir, tabel harga-harga kritis dalam tes 2 sampel Kolmogorov Smirnov ya, sampel-sampel besar tes 2 sisi ya. Ya, ini bagian tabel-tabel pada lampiran buku statistika untuk penelitian ya teman-teman.
Nah, untuk isinya menurut saya cukup lengkap sekali penjelasannya, khususnya untuk penelitian yang bersifat kuantitatif ya teman-teman. Sekali lagi, buku ini ya berisi, teman-teman bisa melihat ya materi yang disediakan pada buku ini. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi rujukan teman-teman. Ya, ini adalah terbitan yang ke berapa tadi ya? Cetakan ke-30 Maret 2019. Ini sudah cukup lumayan lama ya, sudah 6 tahun karena ini tahun 2025. Demikian teman-teman review singkat ya buku statistika untuk penelitian, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi rujukan teman-teman ya. Biasanya ini merupakan rujukan utama dalam penelitian kuantitatif. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.